Bapak Ibu Jemaat, selamat hari Minggu. Kita akan melaksanakan kebaktian Minggu kita 2 Agustus 2020 dengan bersama-sama berdiri dan akan menyanyikan Kidung Jemaat 18. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang akan membimbing kita dalam kebaktian pada hari Minggu ini didasarkan pada kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-26 yang mengatakan demikian. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan memasuki pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, bagi setiap kita yang dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggarannya, dengarkanlah kesaksian pemazmur sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai ke-14 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Maka dalam namalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan sebagaimana firman Tuhan ini, bahwa pengampunan dosa dan cinta kasih Allah dinyatakan bagi setiap orang yang percaya dan mencari keselamatan hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan diri dalam doa. Tuhan Yesus, ketika Engkau mengutus kami di tengah dunia, di tengah lingkungan kami masing-masing, di tengah gereja-Mu pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau mengutus kami dalam sebuah maksud, agar kami semua boleh menjadi pekabar-pekabar Injil, menjadi orang-orang yang Kau pakai untuk menyalurkan berkat-Mu bagi lingkungan kami berada ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semua boleh semakin memahami apa yang menjadi tugas kami. Sampaikanlah kepada kami isi hati-Mu Tuhan, sampaikanlah kepada kami kebenaran firman-Mu, agar kami dapat bertumbuh dan berbuat seperti yang Engkau kehendaki.
Pimpin kami yang lemah dan terbatas ini ya Roh Kudus, agar setiap firman yang Kau sampaikan dapat kami terima, pelihara, dan juga berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan yang pada saat ini kita baca dan kita renungkan didasarkan pada kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 32, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32, kesaksian firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, sebab fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tapi yang juga terus memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, ini sebuah cerita yang kita mungkin pernah dengar dari zaman sekolah minggu, cerita perjalanan seorang Yakub. Nah, supaya kita bisa merefresh ingatan cerita sekolah minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, saya mau mengulas sedikit kisah tentang Yakub. Bagaimana Yakub lahir, dan kemudian sampai ia punya istri, dan sampai kemudian ia punya anak, dan sampai pada cerita dalam Kejadian pasal 32 yang pada hari ini kita baca. Jadi mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, kita ingat bahwa Yakub ini adalah anak dari pasangan Ishak dan Ribka. Kita mengingat Ishak adalah anak dari sosok bapak orang percaya yang namanya kita kenal dengan nama Abraham. Jadi Yakub ini cucunya Abraham, ya. Kita ingat Yakub lahir dengan saudara kembar. Dia punya saudara kembar yang namanya Esau. Dari cerita kita tahu bagaimana Yakub dan Esau ini punya gambaran karakter yang berbeda, ciri-ciri yang berbeda, bahkan punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Kita tahu seorang Esau adalah seorang yang dikatakan, wah, dia hobi berburu. Dia punya otot yang kekar, dia punya tubuh yang lebih berbulu karena dia terbiasa punya kebiasaan melakukan perjalanan, bahkan juga aktivitas harian di luar. Berbeda dengan Yakub yang lebih akrab dengan ibunya karena lebih banyak aktivitas ia lakukan di rumah.
Esau dan Yakub memang saudara kembar, tetapi punya banyak kebiasaan, karakter, dan ciri-ciri yang berbeda. Singkat cerita kita tahu Yakub dengan dalam tanda kutip gitu ya, dipengaruhi juga oleh ibunya, akhirnya melakukan tindakan yang amat sangat tercela ketika Yakub menipu ayah dan kakaknya sekaligus. Bahwa ketika Yakub mulai memperdaya dengan ya udah jual hak kesulunganmu dengan ditukar gitu ya, dengan ditukar dengan bubur kacang merah. Lalu kemudian ketika ayahnya mau memberkati, ia juga menipu, ia berpura-pura, ia menyamar menjadi seorang Esau, dan akhirnya hak kesulungan itu diambil olehnya dan bukan oleh Esau. Dan singkat cerita kita tahu Yakub melarikan diri. Ia takut dari kakaknya. Ia akhirnya melarikan diri ke tempat pamannya yang bernama Laban, dan di sana ia bekerja sampai ia lalu kemudian memiliki istri, ia juga memiliki anak, dan ia memiliki harta benda yang cukup banyak. Dan kita sampai pada kisah di Kejadian 32 di mana Yakub rindu untuk pulang berjumpa dengan keluarganya. Yakub ingin melakukan perjalanan pulang kembali berjumpa dengan saudaranya. Tetapi ia sendiri masih punya ketakutan besar. Ia sadar bahwa ia melakukan kesalahan yang besar dan ia takut untuk berjumpa dengan Esau. Kalau kita baca bahkan dari ayat-ayat sebelumnya, bagaimana sebenarnya ia mengalami keraguan untuk melanjutkan perjalanan. Ia punya kecemasan yang besar, sekalipun dia punya banyak sekali harta benda, sekalipun dia punya banyak sekali budak, sekalipun dari segi kemampuan dan ketenaran ia mungkin bisa dianggap tenar, ia mungkin punya hal-hal yang hebat, tetapi karena ia mengingat kesalahannya, ia mengingat apa yang pernah ia perbuat kepada Esau, hatinya cemas, hatinya takut, hatinya ragu untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan kalau kita baca di ayat sebelumnya, ia sudah mulai merancang-rancangkan, oh nanti kira-kira gimana ya supaya hati kakakku ini, Esau ini bisa luluh. Jangan sampai nanti ketika dia berjumpa dengan saya, yang ada malah saya dibunuh, yang ada nanti malah saya dianiaya dan lain sebagainya. Ia sempat memikirkan, oh udah kita punya ternak banyak jumlahnya, ada ratusan, ada puluhan. Bagaimana kalau kita berikan ini sebagai persembahan buat Esau? Dan kalau kita baca, betul ia mengutus budak-budaknya, hamba-hambanya untuk membawa sebagian besar dari ternak-ternak peliharaannya untuk dijadikan persembahan bagi Esau. Tapi rasanya itu belum cukup memberikan ketenangan bagi dia. Itu belum cukup membuat hatinya berani untuk berjumpa dengan Esau. Dan itu yang kita baca dari mulai ayat yang ke-22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Bayangkan bahwa budak-budaknya, hamba-hambanya yang lain telah mendahului dia membawa berbagai persembahan hewan ternak. Dan dalam berbagai kekalutannya ia menyeberangkan mereka itu berarti kedua istrinya, kedua budak perempuannya dan juga ke-11 anaknya, tetapi ia tinggal di sana. Jadi ini anggota keluarganya itu udah menyeberang, tapi dia masih ragu sebenarnya. Nyalinya masih ciut. Dan dalam kesendiriannya diceritakan, kita tidak tahu peristiwanya seperti apa, detailnya tidak tahu seperti apa, berapa durasinya kita juga tidak tahu, tapi dikatakan di sana, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Di ayat ini tidak dijelaskan siapa si laki-laki itu. Di ayat ini tidak diceritakan bagaimana ciri-ciri si laki-laki itu. Di ayat ini tidak diceritakan bagaimana kemampuan si laki-laki itu. Pokoknya kita bisa membaca ada seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah di ayat 25 ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Adakah yang kalah? Sebenarnya tidak ada diceritakan siapa yang kalah. Yang dijelaskan dalam ayat yang ke-25, seorang laki-laki itu tadi sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yakub, maka ia memukul sendi pangkal paha Yakub sampai terpelecok. Apakah si laki-laki ini kalah? Tidak disebutkan. Hanya memang di dalam ayat 26 dan seterusnya
Orang itu mengatakan, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Bukan berarti kalah, bukan berarti si orang itu lalu kemudian KO begitu ya. Tapi seorang itu memutuskan untuk mau pergi karena fajar telah menyingsing. Dan Yakub masih ingin tetap bergulat dan mengatakan, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dan kemudian di sini terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana peristiwa-peristiwa lain dalam kebiasaan perjanjian lama, yaitu perubahan nama. Katakan dalam ayat yang ke-27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Di sini ada hal-hal yang unik. Yang pertama, perubahan nama, dan yang kedua, apa yang dikatakan oleh si laki-laki lagi tentang Yakub yang berubah nama menjadi Israel. Hal yang pertama, perubahan nama. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, kita tahu ya, nama Yakub itu juga bukan sembarangan hanya ada nama diri gitu ya, tetapi di dalam sebuah nama pasti ada hal-hal atau makna yang tersembunyi dari sebuah nama. Nama Yakub, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, dulu kalau kita ingat bagaimana peristiwa lahirnya Esau dan Yakub, Yakub itu memegang tumit Esau, sehingga lalu kemudian namanya disebutkan sebagai Yakub. Tapi arti kata Yakub juga punya konotasi negatif karena dikaitkan dengan arti kata penipu, licik, curang, dan lain sebagainya. Dan betullah kita ingat bagaimana gaya-gaya Yakub penuh dengan intrik, penuh dengan kecurangan, penuh dengan tipu muslihat yang dilakukan paling tidak kepada anggota keluarganya sendiri, yaitu kakaknya Esau, termasuk juga kepada ayahnya. Dan ketika si laki-laki tadi, si orang asing tadi itu bertanya tentang namamu siapa, dan kemudian ayat 28 katakan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Perubahan nama ini setidaknya memberikan kita gambaran apa yang terjadi di malam hari itu antara Yakub dengan seorang laki-laki asing tadi. Yakub yang sebelumnya dari konotasi namanya ada kaitannya dengan tindakan-tindakan penipu, tindakan-tindakan curang, tindakan-tindakan licik, lalu kemudian berubah nama menjadi Israel, yang artinya adalah pemenang atau tentara Allah atau pendekar Allah. Dan ketika bicara sebagai seorang pemenang, sebagai seorang pendekar, sebagai seorang tentara Allah, maka kita melihat ada perubahan suasana nama yang berbeda. Ini sama kalau sebelumnya ada perubahan nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Sekarang ada nama yang berubah dari Yakub menjadi Israel. Dan perubahan nama itu dijelaskan oleh si laki-laki tadi, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Hati-hati. Banyak orang lalu kemudian bertanya tentang, berarti maksudnya apa nih Pak? Berarti kita bisa menang lawan Allah kah? Ataukah dalam kata ini maksudnya Allah akhirnya kalah dibandingkan Yakub? Atau arti kalimat ini mau menunjukkan bahwa manusia bisa menang dibandingkan Allah? No, mari kita lihat bahasanya. Memang sekali lagi bahasa itu kalau tidak kalau tidak dimaknai dengan arti kata dari bahasa aslinya atau konteks kalimatnya, kita mungkin bisa salah mengartikan. Tapi kita lihat di ayat 28 itu dikatakan, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Tidak menceritakan Allah kalah, tidak menceritakan manusia lain kalah, tetapi satu hal yang dijelaskan bahwa engkau menang. Maka untuk bisa mendapatkan gambaran seperti apa kira-kira pergulatan yang terjadi antara Yakub dengan si laki-laki tadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seorang berlatar belakang suku Jawa begitu ya, atau yang cukup paham dengan cerita-cerita perwayangan, maka kita mungkin bisa akrab dengan peristiwa atau cerita Dewa Ruci.
Nah, peristiwa Dewa Ruci mungkin bisa membantu kita melihat apa yang menjadi pergumulan Yakub pada saat itu. Balik lagi konteksnya, Yakub itu sedang bingung, sedang takut, sedang cemas menghadapi sosok Esau. Karena dia sadar dia pernah punya kesalahan besar terhadap Esau. Dia bergumul. Dan sebenarnya Allah pernah memberikan dia kekuatan dengan Allah mengirimkan bala tentara malaikat. Di Kejadian 32 ayat yang pertama. Tetapi itu semua tidak membuat dia memenangkan dirinya sendiri mengalahkan ketakutan itu. Sehingga dalam perjumpaan dengan seorang laki-laki asing tadi, Yakub disebutkan, engkau menang akhirnya. Engkau menang melawan ketakutanmu, engkau menang melawan segala pergumulanmu. Bukan berarti bergumul melawan Allah itu dalam arti bergumul debat atau bergumul pendapat atau bahkan bergumul fisik, bukan. Dia sedang bergumul melawan Allah dan manusia karena sebelumnya ia mau melawan Allah untuk saya kayaknya nggak mau maju lanjutkan perjalanan ini. Kayaknya saya nggak siap untuk melanjutkan perjalanan berjumpa dengan Esau. Dia penuh dengan ketakutan, dia penuh dengan kecemasan. Dan pada akhirnya ia menang mengalahkan perasaan takut itu. Ia menang mengalahkan perasaan cemas dan lain sebagainya. Dan kemenangan itu akhirnya membuat namanya berubah. Yang sebelumnya dia berpikir memenangkan itu semua harus penuh dengan kecurangan, penuh dengan kelicikan, bahkan diceritakan penuh dengan sogok menyogok persembahan. Tapi dia akhirnya memenangkan. Dia berani, dia maju. Bahkan pengakuan Yakub sendiri dalam ayatnya yang ke-30 ketika ia menamai tempat itu Peniel, ia mengatakan, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi sekali lagi, seorang Yakub pun sadar bahwa seharusnya dia tidak akan pernah mungkin bisa selamat ketika ia berhadapan muka melihat Allah. Jadi dalam konteks ayat 28 ketika dikatakan kau bergumul melawan Allah dan menang, bukan dalam artian Allah kalah dari Yakub. Tapi karena akhirnya Yakub berhasil menang. Ketika ia bergumul dengan dirinya sendiri, ia bergumul bersama dengan Allah, ia bergumul bersama dengan apa yang menjadi pergumulan beratnya, dia menang. Dan dari kemenangan itu, ia akhirnya dipakai oleh Allah menjadi pendekar Allah atau pemenang di dalam Allah. Dan pada akhirnya kita tahu, melalui sejarah bangsa Israel, keturunannya, Yesus dilahirkan. Yesus lahir sebagai juru selamat. Kita percaya melalui keturunannya Yakub ada keselamatan yang hendak diberitakan kepada seluruh umat manusia. Dan itu yang lalu kemudian menjadi refleksi kita pada saat ini. Bukankah seringkali kita juga begitu? Bukan karena kita tidak punya potensi untuk bisa menjadi berkat. Bukan karena kita semua tidak punya daya untuk bisa menjadi berkat. Bukan karena kita semua tidak punya berbagai hal yang bisa memperlengkapi kita untuk kita bisa menjadi pekabar Injil. Tetapi lebih sering kita takut untuk bisa menjadi pekabar Injil, menjadi saluran berkat. Kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kecemasan, kita penuh dengan berbagai pertimbangan A, B, C, dan lain sebagainya yang kadang-kadang membuat langkah kita terhenti. Dan mentalitas kita seringkali masih menjadi yang kalah dengan berbagai ketakutan itu. Yang kalah dengan berbagai kecemasan itu. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan memilih saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga semua anak-anak untuk kita bisa jadi berkat. Untuk bisa menjadi berkat bukan ditentukan dari berapa banyak teman kita. Untuk bisa jadi berkat bukan ditentukan dari berapa banyak fasilitas yang kita punya. Untuk bisa menjadi berkat bukan ditentukan dari berapa banyak orang yang akan menyokong kita. Seorang Yakub saja masih bisa takut bahkan ketika tentara Allah, malaikat-malaikat Allah menemui dia. Dia masih belum bisa menenangkan itu semua. Untuk bisa menjadi berkat, hal yang perlu kita latih, hal yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana diri kita sendiri siap. Bagaimana diri kita sendiri berani untuk menghadapi berbagai risiko.
Berani mengalahkan ketakutan. Karena ketakutan seringkali tidak terjadi karena efek eksternal, tetapi seringkali hanya karena berbagai imajinasi kita yang membuat akhirnya kita berhenti melakukan apa yang baik untuk menjadi berkat. Seringkali kita gagal menjadi berkat. Kita gagal untuk melakukan tugas perutusan kita karena kita kalah dengan berbagai ketakutan kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, untuk bisa menjadi berkat tidak harus ditentukan seberapa banyak modal yang sudah kita punya sekarang. Tidak ditentukan dari berapa banyak orang yang mendukung kita sekarang. Tidak ditentukan dari berapa banyak hal yang bisa saya pergunakan sekarang. Tapi ditentukan dari bersediakah kita mengalahkan ketakutan kita dan maju bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana terkutip di dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ke 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, pada pagi ini kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus, membawa persembahan kami ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar melaluinya pelayanan-Mu di gereja ini dapat dilebar luaskan dan kerajaan-Mu menjadi semakin besar di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang menggunakan persembahan ini untuk pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang telah mempersembahkannya kepadamu ya Tuhan, agar mereka juga boleh berkelimpahan berkat di dalam Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita, menyatukan hati dan pikiran kita, menyampaikan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kembali kami datang merendahkan hati, menyampaikan setiap permohonan syafaat kami ya Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami mengingat dan juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit yang dialaminya. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Ibu Pendeta Erna, Bapak Pendeta Deru Noron, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasiah, Ibu Katarina Yakoba, Bapak Iwan Siwi, Ibu Rokoyah, Ibu Nani Kristiani, Ibu Yuni Dani, dan juga Ibu Rustina Samuel. Biarlah Tuhan yang memulihkan setiap mereka, memberikan kekuatan, dan melewati setiap proses pemulihan ini dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang pada saat ini tengah berduka cita karena Engkau memanggil pulang sahabat terkasih kami, Bapak Roy Kairupan almarhum. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan keluarga, memampukan setiap mereka melewati masa duka cita ini ya Tuhan, sehingga mereka terus boleh melangkah dengan sebuah optimisme dan terus berkeyakinan bahwa semua baik di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan mengingat kondisi negeri ini yang masih terus mengalami pandemi COVID-19. Angka 100.000 kasus lebih ya Tuhan dialami oleh bangsa ini. Biarlah angka itu mengingatkan kami untuk bahu-membahu, bekerja sama, melawan setiap penyebaran COVID-19 ini dengan protokol kesehatan yang baik ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan kami sendiri, tetapi kami mau belajar untuk juga menghargai keselamatan orang lain, menghargai kesehatan orang lain dengan kami mematuhi protokol kesehatan. Pemimpin kami yang mengambil berbagai kebijakan, Tuhan juga memberkati, agar mereka tetap mampu mengambil kebijakan berdasarkan data-data yang ada dan juga mengambil kebijakan dengan tepat dan adil ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang pada saat ini mencari pekerjaan, mereka yang pada saat ini sulit untuk menemukan pekerjaan karena beberapa waktu yang lalu sempat di PHK ya Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami tetap memiliki pengharapan untuk melanjutkan pekerjaan mereka atau bahkan memulai usaha baru ya Tuhan. Berkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh saudara-saudara kami, biar apapun yang dikerjakan itu boleh mendatangkan berkat buat keluarga, sehingga mereka semua tetap mendapatkan kecukupan dalam kebutuhan hidupnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang pada saat ini bekerja di luar rumah, mereka yang melakukan perjalanan dengan kendaraan umum, mereka yang pada saat ini harus berangkat dengan kondisi berangkat pagi dan pulang malam karena harus melewati protokol kesehatan yang panjang. Tuhan juga memberkati agar ketika mereka berada di luar rumah, mereka tetap dilindungi dari berbagai sakit penyakit dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya ya Tuhan. Kami juga bersama berdoa untuk kondisi negeri ini yang pada saat ini masih banyak sekali kasus-kasus sosial. Mereka yang pada saat ini menjadi korban-korban dari kekerasan seksual, menjadi korban dari tindakan pelecehan, menjadi korban dari intimidasi dan lain sebagainya. Tuhan juga yang memberkati
agar pemimpin kami dan penegak hukum dapat mengambil kebijakan yang adil dan juga dapat melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya sebagaimana seharusnya seturut dengan undang-undang di negeri ini ya Tuhan. Dan biarlah setiap warga negara Indonesia boleh memiliki sikap moral yang baik dan juga pada akhirnya mampu menghargai nyawa, kehidupan, dan juga keberadaan sesamanya sebagaimana mereka menghargai dirinya sendiri. Kami juga bersama-sama berdoa ya Tuhan untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, biar Gereja Kristen Pasundan yang pada saat ini Tuhan percaya untuk dapat berkiprah di tanah Pasundan, betul-betul dapat menyatakan kabar baik Injil Tuhan di tanah Pasundan ini ya Tuhan. Dan biar kehadiran kami boleh menjadi berkat. Dan biarlah pada saat ini dalam segala keterbatasan di masa pandemi, kami tetap mampu tekun bersekutu, tekun merenungkan firman, tekun dalam doa, dan pada akhirnya kami terus boleh tekun untuk melakukan pelayanan dan kesaksian. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatunya kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, di dalam diri setiap kita ada roh Allah yang bekerja. Roh Allah yang menuntun kita saat kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi berkat bagi sesama. Maka mari kita lakukan tugas perutusan kita, yang pada saat ini kita dipanggil untuk menjadi berkat di dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Mari menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.